kita naik hanya rombongan kita doang berlima. Kalau ada yang capek bilang jangan terlalu jauh atau tungguin temannya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Akar bumi bismillah. Akar bumi Bismillah. Hujan telah usai, walaupun prediksi cuaca yang kurang bersahabat. Kami mulai pendakian pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ekspedisi kali ini ditemani 3 orang pegiat alam yang akan menemani perjalanan akar bumi, yaitu Riko, Dimas, Habib. Tentu tidak lepas dari Noval FH. Mungkin kalau kawan-kawan selalu memantau video-video sebelumnya, Akar Bumi telah menyelesaikan pendakian di Provinsi Jawa Tengah dan sekarang kembali ke provinsi kelahiran, Provinsi Banten. Di antara 3 summit Banten, Akar Bumi telah menyelesaikan 2 gunung, yaitu Gunung Karang dan Gunung Asepan. Maka kali ini kami bertekad untuk menyelesaikan satu lagi, yaitu Gunung Pulosari. Gunung Pulosari memiliki ketinggian 1346 mdpl. Jalur yang akan kami lewati yakni via Samparan Lega. Jalur ini jarang dilewati oleh para pegiat alam lainnya, karena memang belum ada petunjuk arah untuk menuju puncak. Menurut warga setempat, bahwa pernah ada yang mendaki jalur ini, namun 10 tahun yang lalu. Setiap tahun memang ada beberapa warga lokal yang menyempatkan untuk naik, namun itu hanya untuk berziarah ke makam keramat. Kami memiliki tekad bismillah untuk mendaki sampai puncak. Untuk perizinan sudah diberikan oleh warga setempat, dan warga setempat berpesan untuk menjaga sopan santun dan etika seperti layaknya bertamu. Waktu yang semakin gelap dan kabut tebal yang menghalangi jarak pandang kami untuk mencari jalur pendakian yang benar. Sesekali suasana mistis yang kami rasakan setiap melangkah. Kami berusaha untuk berpikir yang tidak aneh-aneh. Langkah kaki ini terus melangkah menelusuri jalur terbuka. Bermodalkan ciri-ciri yang telah diberikan oleh warga setempat, kami terus berusaha untuk menyesuaikan keadaan lapangan. Namun pada saat jalan yang kami telusuri itu buntu, kami mencoba untuk balik lagi ke jalur yang bercabang dan berdiskusi. Alhasil kami memilih untuk kembali lagi saja ke perkampungan dan melanjutkan pendakian esok pagi agar jalur terlihat jelas. Setelah tiba di perkampungan, kami bertemu beberapa pegiat alam lainnya yang ingin mendaki. Wah, sangat seru nih jika pendakian kali ini bertambah personil. Candaan tawa teriring hangat dengan obrolan malam sembari ngeliwat bareng. Wah, nikmat rasanya kawan. Hehehe. Satunya, 2 di sini di bawah semuanya. 3, 4 ya. Lurus, 5, lurus ya. Langsung. Tuh, di sini jalur ke sini ke keramat, ke makamnya. Ke sini jalan lurus ke puncak. Di sini ada tanjakan ya, tanjak engkol. Di sini ke keramat, di sini ke puncak. Lurus langsung ke puncak turun. Berapa nih? 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang 7 sampai tujuan 7 puncak. Keramat dekat, cuma paling 100 meter dari sini. Nanjak ya, Mengkol, Keramat. Ini langsung puncak, ada batu gede, ada pohon nangka. Ya, nangka ya. Ada itu saung di sana, ada saung. Bismillah. Pagi yang cerah. Setelah bertanya mengenai jalur pendakian kepada Abah Haji, kami meluncur hingga bertemu titik awal pendakian.
Oh iya kawan, pagi ini kami tidak jadi tambah personil dari pegiat alam semalam, karena di antara mereka besoknya masuk sekolah. Ya sudahlah, tak apa. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali kawan. Kami menyisiri kebun-kebun warga sembari mengikuti jalur bebatuan yang berlumut. Dahulu kala, jalur ini bisa dilewati kendaraan roda 4 yang mendominasi berkunjung untuk ziarah ke makam keramat. Namun, faktor alam yang tidak bisa manusia pungkiri, jalur ini sudah terdapat banyak perubahan alam. Langkah demi langkah kaki kami bergegas untuk menelusuri jalur yang diberikan oleh Abah Haji saat hendak memulai pendakian. Ya, walaupun dari kami menangkap sedikit rumit, namun kami jalani saja. Semoga perjalanan lancar sampai tujuan dan kembali dengan selamat. Setiap jalur yang kami lewati, kami tak lupa untuk memberikan tanda plastik terikat yang ada pada batang pohon, guna untuk memudahkan mencari jalan kembali. Oh iya kawan-kawan, sedikit cerita. Kemarin sore kami hendak memulai pendakian yang bermodalkan ciri-ciri diberikan oleh salah satu warga setempat mengenai jalur menuju puncak. Ternyata kami salah jalur kawan. Sebenarnya perkataan warga tersebut sudah benar mengenai ciri-ciri tersebut. Namun karena mungkin saja banyak kemiripan yang di jalur pendakian sulit untuk kami cermati dan kami pahami. Alhasil kami memilih untuk kembali saja. Karena bagaimanapun mengambil keputusan dalam keadaan emosi atau lelah itu membahayakan. Tak terasa waktu terlewatkan lebih dari 1 jam untuk kami tempuh menelusuri perjalanan yang tak kian memberikan aba-aba pertanda jalan yang benar. Kini yang kami rasakan hanya mengaba-ngaba, kesini dan kesana jalannya kami rasakan. Seperti sedang mencari kepastian yang tak kunjung datang. Siapa hayo di antara kawan-kawan yang sama sedang mencari kepastian dari dia, namun tak kunjung datang. Hehehe, awas kena jebakan drama. Mungkin beberapa dari kami merasakan, kok jalan yang dilewati seperti bukan menuju ke puncak ini? Ucap hati. Kecemasan yang makin terasa, kami punya target waktu. Jika saja pukul 12 waktu Indonesia Barat kami tidak mencapai puncak, maka kami memilih untuk kembali lagi saja, demi mengutamakan keselamatan dan perbekalan yang ada. Pukul 7 pagi lewat 30 menit kami sejenak berhenti untuk sarapan pagi. Ditemani suasana perkebunan warga yang sunyi, sesekali terdengar suara bising motor yang tertangkap oleh gendang telinga kami. Ya guys, masih bersama Akar Bumi Channel. Hari ini kami salah jalur dalam rangka Tutorial tersesat secara sengaja dalam rangka iklan Akar Bumi Channel. Pasca sarapan pagi, lewatlah 3 orang warga setempat yang hendak ingin berkebun. Lalu kami bertanya mengenai jalur menuju puncak. Alhasil kami salah jalur lagi kawan. Waduh, perjalanan 1 jam berujung salah jalur. Nasib. Tanpa pikir panjang kami bergegas banting setir untuk kembali lagi ke titik awal pendakian. Ternyata ketika awal pendakian ada pertigaan jalan. Harusnya kami ambil jalur kanan, bukan jalur kiri. Namun jalur kanan tersebut tidak terlihat seperti jalur yang tidak untuk dilewati. Mungkin karena rumput-rumput yang tebal, sehingga jalan bebatuan sedikit tak tampak. Oke lah, anggap 1 jam itu hanya angin lewat saja. Yuk, bisa yuk. Tanpa kompromi, jalur mengajak lutut kami bertemu dengan jidat untuk melangkah lebih panjang. Istilah kata jalur menanjak. Langkah kaki mencoba terus menelusuri arah jalan menuju puncak. Perlahan, pijakan jalur yang bebatuan kini menjadi kontur tanah yang licin. Belum lagi lumut yang menyelimuti.
Setelah sampai gubuk kecil dan ada warga yang sedang berkebun, kami hampiri dan menanyakan arah jalur menuju puncak. Warga tersebut menjelaskan, bisa saja melewati jalur sini, namun belum pernah ada pendaki yang melewati jalur sini, dan harus melewati tebing yang ada di belakang sana. Seperti wangi-wangi salah jalur lagi nih. Ya lurus aja, jangan bolak-balik, ntar ada keramat sana. Air juga ada di sana, ngambil air, ada di situ mas. Ya udah ya. Nuhun Pak, bagus. Akhirnya kami turun kembali, namun kami ditemani warga sampai di jalur yang terdapat batu besar. Itu merupakan tanda salah satu jalur menuju puncak maupun ke makam keramat. Hayo bisa 5 menit lagi sampai. Tutur kata yang selalu dilontarkan oleh pendaki yang turun dari puncak bertemu pendaki yang ingin naik pasti bilang begini, "Ayo semangat mas, mbak, puncak 5 menit lagi." Mungkin para pendaki yang sudah sering mendengarkan itu tidak sepenuhnya mempercayai jika puncak 5 menit lagi. Beda halnya dengan pendaki baru pertama kali naik. Pastinya rasa semangat bergejolak, layaknya api yang membakar kayu. Hehe, berbohong untuk kebaikan. Kang Habib, capek nggak nih? Kamu nanya capek apa enggak? Capek lah. Aduh, sekali guys. Wedel. Waduh, Gorio. sponsor Gorio. Sesekali pemandangan cantik alam Pulau Sari memanjakan mata kami untuk memandang. Kehidupan kota yang terlihat padat terlihat dari ketinggian Pulau Sari. Tak heran, para pendaki tercandu-candu buat mendaki, lagi dan lagi. Keindahan alam yang diceritakan di kehidupan kota mungkin hanya 20% tergambar. Namun cerita yang sebenarnya adalah merasakannya langsung dalam pendakian. Atap Jawa. Keren. Lika-liku kehidupan, 3 kali salah jalan. Wow. Pada akhirnya diberikan pemandangan yang indah. Kang. Ya lihat. Apa boy? Wow, kaki 1000. Pakai Gede 1000 banget. guys. Iya. Kagak sampai keramat tuh. Mana keramat? Pakai 1000 guys. Mantap guys. Gede amat mana? Iya. Terseling waktu perjalanan pukul 10 lewat 30 menit. Sampailah ke shelter dan beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan alam Pulau Sari ini. Sampai shelter ya Pak ya? Tolak angin. Sampai shelter. Kita udah di shelter guys. Mantap. Gimana pemandangannya? Good. Kali ini kami tidak mendirikan tenda di sini karena kami memilih untuk tidak bermalam. Musabab tenda yang kami sewa tidak jadi dipakai. Aduh, ya sudah tak apa. Toh ini kesepakatan bersama. Setelah sejenak beristirahat dan selebrasi untuk bahan SW, kami melanjutkan perjalanan. Kamu nanya kita mau kemana? Kita ke puncak ya. Kamu nanya. Kali ini trek pendakian tidak henti-hentinya mengajak kami untuk menanjak. Dengan kontur tanah yang licin membuat kami menjaga keseimbangan yang stabil. Sesekali suara gemuruh awan seperti menginformasikan kami bahwa hujan akan tiba beberapa saat lagi. Waduh, lupa bawa jas hujan lagi.
Oh iya kawan, jangan ditiru ya kelakuan beberapa kawan dari kami. Itu tidak baik. Hehehe. Sebenarnya 3 hari yang lalu sudah membicarakan mengenai kesiapan peralatan yang perlu disiapkan. Salah satunya jas hujan. Karena mungkin dari kami kurang fokus, alhasil begitu deh lupa. Langkah kaki tak henti-hentinya ingin mencapai tujuan. Tibalah di makam keramat, namun kami melanjutkan perjalanan. Tidak untuk singgah terlebih dahulu ke makam keramat tersebut. Trek perjalanan yang semakin menanjak dan jalur untuk mencapai puncak tidak terlihat jelas. Apakah kami ke sini atau ke situ? Kami hilang arah petunjuk jalan, mencoba untuk mencari, pada akhirnya kami pun tak menemukannya. Dan kami memilih untuk berhenti sampai sini saja. Melihat waktu pun sudah melewati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lain waktu kami akan gapai puncak Gunung Bolosari ini. Lanjut part 2. Oke.